Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat GCA Peniel dan juga GCA Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 7 November 2020, pembacaan Gemar ada di kitab Yosua, pasalnya yang ke-9 dan juga ke-10. Seperti yang juga sudah Bapak Ibu dan Saudara baca, bahwa di kitab Yosua ini Tuhan menyatakan kuasanya lewat bangsa Israel, dan juga Yosua memenangkan tanah Kanaan dan juga bangsa-bangsa sekitarnya menjadi tanah perjanjian milik bangsa Israel. Dan khususnya untuk pasal yang ke-9 dan juga yang ke-10 adalah giliran bangsa Gibeon yang akan direbut oleh bangsa Israel. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Kanaan dan juga bangsa-bangsa sekitarnya merupakan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang sudah pasti tidak hidup sesuai dengan firman dan perintah Tuhan. Nah, pada saat itu sebenarnya bangsa Gibeon sudah tahu bahwa Tuhan yang bersama bangsa Israel adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang nyata, di mana mereka sendiri sudah tahu bahwa kuasa Tuhan luar biasa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan juga yang mereka tahu yang baru saja terjadi, di mana Yeriko runtuh oleh bangsa Israel karena kuasa Allah. Nah, maka dari itu orang-orang Gibeon yang sudah tahu tentang hal itu, sebagian dari mereka akhirnya pun memilih untuk menyerahkan diri, langsung datang kepada Yosua dan bangsa Israel. Mereka menyerahkan diri, di mana mereka membawa diri mereka sebagai hamba bagi bangsa Israel, bagi Tuhan Allah Israel. Nah, akhirnya pun mereka yang menyerahkan diri kepada bangsa Israel ini akhirnya selamat, tidak binasa seperti bangsa Gibeon yang tetap bersikukuh, yang akhirnya di pasal yang ke-10 diceritakan bahwa Tuhan membinasakan bangsa Gibeon dan sekitarnya melalui Israel dan juga Yosua. Mungkin sekilas di pasal yang ke-9 dan ke-10 ini seperti kisah sejarah di mana menceritakan tentang keberhasilan Israel merebut tanah Kanaan. Namun dalam perenungan saya, Tuhan titipkan satu poin yang cukup mengingatkan saya dengan cukup keras, di mana sebenarnya hukum Tuhan itu nyata. Tuhan telah menetapkan hukum yang sudah sangat jelas. Tuhan itu maha kasih. Dia selalu kasih kesempatan. Dia pasti selalu memberikan kabar kebenaran tersebut di awal lewat firman-Nya, lewat pengetahuan, di mana seperti yang diceritakan tadi bahwa bangsa Gibeon sudah tahu bahwa Allah yang benar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup dan nyata itu adalah Allah orang Israel. Orang Gibeon sudah tahu, dan itu adalah kesempatan bagi bangsa Gibeon sebenarnya yang sudah disediakan Tuhan. Dan akhirnya sebagian dari mereka pun sadar, yang akhirnya mereka memilih untuk menyerahkan diri kepada bangsa Israel. Dan itu dituliskan jelas di ayatnya yang ke-4 dan sampai 5, di mana mereka datang menyerahkan diri, merendahkan diri mereka untuk datang kepada Tuhan. Mari kita baca di pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Maka mereka pun bertindak dan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung-karung yang buruk untuk dimuat ke atas keledai, dan kirbat-kirbat yang buruk, yang robek, dijahit kembali, dan kasut yang buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka yang telah kering tinggal remah-remah belaka. Jadi di sini mereka yang memilih untuk menyerahkan diri, mereka juga sudah merendahkan diri mereka. Mereka meninggalkan setiap kehidupan mereka yang lama. Terbukti dengan mereka menggunakan kasut yang buruk,
pakaian yang buruk, meninggalkan segala kebutuhan mereka. Dan mereka merendahkan diri mereka untuk mempersiapkan datang kepada Tuhan. Yang akhirnya mereka datang mengakui diri sebagai hamba kepada Yosua dan juga bangsa Israel, yang tertulis jelas di ayat yang ke-8 dan juga 9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir." Jadi mereka sudah tahu, mereka sudah sempat mendengarkan kabar kebenaran tersebut, dan mereka pun merendahkan diri dan akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan lewat bangsa Israel dan juga Yosua. Dan di ayat selanjutnya pun diceritakan bahwa mereka juga menjadi pelayan Tuhan di bait Allah. Dan setelah mereka menyerahkan diri, mereka pun mendapatkan keselamatan. Mereka bisa hidup berdampingan dengan bangsa Israel, yang dalam artinya juga hidup berdampingan bersama Tuhan. Dan yang lain sisanya, yang mereka tetap bersikukuh, Raja Gibeon dan rakyat lainnya pun diceritakan dengan begitu luar biasa Tuhan membinasakan mereka di pasal yang ke-10. Di sini terlihat jelas bahwa Tuhan punya hukum yang sudah pasti, yang sudah sangat jelas. Sebenarnya saya sadar bahwa saya tidak layak untuk sampaikan hal ini. Tapi hal ini yang ditaruh Tuhan dalam perundangan saya di Gemar hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan, sudah memberikan kebenaran, pengetahuan, dan Tuhan juga sudah kasih pilihan, dan semuanya kembali kepada kita. Dan sudah jelas semua pilihan yang kita buat ada konsekuensinya. Ketika kita percaya dan bertobat, jelas keselamatan adalah konsekuensinya atau akibatnya atau yang kita dapat. Dan ketika kita tidak percaya dan kita tidak bertobat, tetap hidup dalam kemauan kita sendiri, jelas konsekuensinya binasa. Saya akui bahwa saya juga bercermin hari ini dalam diri saya sendiri, di mana saya masih hidup dalam kedagingan, hidup dalam ego, hidup dalam kemauan saya sendiri. Tapi saya percaya bahwa Allah adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha mengerti, Allah yang maha mengampuni. Maka dari itu, saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama untuk datang ke hadapannya, merendahkan diri kita, dan kita minta tolong bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk bisa hidup dan juga berkenan sesuai dengan apa yang telah diperintahkannya. Dan saya percaya karena Tuhan Maha Tahu bahwa maka Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk bisa hidup dan sesuai dengan perintah dan berkenan di hadapannya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya kembali lagi, karena hukum Tuhan nyata, kita bisa memperoleh keselamatan. Sekian untuk Gemar pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu buat kami. Terima kasih sekali lagi kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh menikmati kesempatan Tuhan, dimana kami boleh mengecap indahnya Engkau ya Bapa. Kami bisa tahu bahwa Engkau adalah Allah yang nyata, Allah yang luar biasa Tuhan. Biar kiranya Bapa kami bawa Tuhan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Kami tidak hebat ya Bapa, tapi kami percaya ya Bapa, dengan kami menyerahkan diri kami ke hadapan-Mu Tuhan, Engkau yang akan mampukan kami Tuhan bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sehari ini.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam bergemar, Tuhan Yesus memberkati.